Halo, kembali lagi bersama tutor paling aneh yang pernah ada. Aku bilang diri aku tutor apa guru ya? Karena sekarang udah ngajar full time di salah satu sekolah di Jakarta. Kalau bilang tutor ya tutor, bilang guru ya guru itu kan. Well anyway, salah satu topik yang banyak berdatangan ke aku yang kayak banyak nanya belakangan ini juga adalah tentang dampak sorry dampak lagi. Tentang teori perubahan sosial gitu. Jadi ya kita gali teori-teori perubahan sosial ini. Sebenarnya sesusah apa sih teori perubahan sosial? Dah emang gimana sih gitu-gitu juga tuh kan? Ya nggak sih? Mau digimanain lagi kan? Anyway, nah ini aku materinya ngambil dari Brain Academy karena pentepku masih ketinggalan di sekolah jadi nggak bisa coret-coret. Nah, Brain Academy ini dibikin Ruang Guru, tapi tenang aja, Sir Aldian tidak di endorse oleh Ruang Guru. Alah, Sir dulu biasa manggilnya Akang gitu ya. Mau Sir mau Akang nih, mau Sir Aldian apa mau Kang Aldian? Ya, karena Sir Aldian tidak di endorse oleh Ruang Guru ya, don't worry. Lagi mantan tutor Zenius juga aku. Zeniusnya sekarang udah balik lagi Zenius kuning. Oh dulu kan Zenius ungu tuh, sekarang balik lagi di Zenius kuning yang zaman zaman dulu tuh loh. Siapa sih yang masih di antara teman-teman yang ngadepin zaman Zenius yang nyebarin PDF tuh loh, yang nyebarin latihan soal PDF tuh loh. Yang zaman-zaman itu tuh balik lagi di Zenius dulu. Ya. Well, anyway. Nah, jadi teori perubahan sosial itu ada 5 gitu ya, yang paling banyak dibahas di persekolahan. Sebenarnya aslinya teorinya banyak banget ya yang bicara tentang bagaimana perubahan itu terjadi, arahnya kemana dan segala rupa. Tapi yang biasanya dibahas di sekolah-sekolah di Indonesia itu ada 5 gitu ya. Yang pertama disebut juga dengan teori linier. Nah, teori linier itu juga disebut sebagai teori perkembangan atau teori evolusi. Nah, semua teori perubahan sosial berusaha untuk menjelaskan arah, proses, dan penyebab atau pendorong perubahannya. Jadi kenapa sih perubahan itu terjadi, arahnya kemana, dan prosesnya kayak gimana. Semua teori perubahan sosial ngebahas itu. Arah, proses, dan penyebabnya apa. Kalau menurut teori linier, prosesnya tuh panjang, lambat, serta mengarah pada tujuan tertentu. Dengan kata lain sih perubahan sosial tuh bakal ada ujungnya. Ada tujuan yang dia pengen capai gitu. Dan nantinya masyarakat itu akan berubah mengikuti tahapan-tahapan tertentu sehingga sampai ke tujuan yang mereka inginkan tersebut. Gitu. Itu teori linier. Gitu. Ini juga disebut sebagai teori evolusi gitu ya. Beberapa ahli sosiologi yang populer banget teori liniernya adalah Auguste Comte dan Karl Marx gitu ya. Auguste Comte yang bilang kalau masyarakat itu nantinya menjadi masyarakat positivistik gitu ya. Sementara Karl Marx yang bicara tentang dari perbudakan sampai ke masyarakat komunis. Yang menurut Karl Marx, masyarakat komunis adalah bentuk paling sempurna di masyarakat gitu ya. Tentu saja ini menuai perdebatan apalagi di Indonesia gitu. Nah, teori yang kedua itu namanya teori siklus. Kalau teori siklus berarti perubahan sosial itu terjadinya berulang-ulang. Artinya menurut teori siklus, ada peristiwa yang terjadi di masyarakat, terus nantinya itu masyarakatnya berkembang, tapi nanti balik lagi ke sono. Pernah nggak dengar? Aku lupa nih, aku ingatnya tuh ini dari ilmuwan Arab, cuman aku lupa namanya. Cuman dia bilang kalau masyarakat itu tuh, jadi nanti dari lahirnya masyarakat, terus mulai mulai naik, kejayaan, mulai turun, mati, lahir lagi. Gitu. Aku ingat itu tuh ada filsuf Arab yang bilang siklusnya tuh kayak gitu, cuman aku lupa siapa. Kalau teman-teman tahu si nama filsuf Arab tersebut, komen di bawah ya. Gitu. Itu tuh salah satu contoh teori siklus. Gitu. Teori fungsional, nah, apapun yang bicara tentang fungsional berarti bicara tentang status dan peran. Menurut teori fungsional, masyarakat itu adalah sistem. Sistem di sini adalah satu hal yang saling terhubung dan masing-masing bagian atau masing-masing anggota dari sistem itu memiliki fungsi. Coba lihat deh struktur organisasi OSIS teman-teman. Gitu kan? Dalam struktur organisasi itu kan ada bagian-bagiannya, mereka semua saling terhubung satu sama lain. Gitu loh. Nah, masing-masing anggota atau masing-masing bagian dari struktur organisasi OSIS itu kan pada punya peran atau fungsinya tersendiri gitu. Nah, menurut teori ini, menurut teori fungsional, sebenarnya inti besarnya mereka adalah ketika terjadi perubahan sosial, yang berubah itu adalah sistemnya. Dengan kata lain, si struktur, si sistem ini, baik anggotanya ataupun sistemnya secara keseluruhan itu berubah. Gitu. Artinya, karena sistemnya berubah, berarti keseimbangan yang sebelumnya terbentuk, itu nanti jadi berubah lagi dong, karena yang sebelumnya berjalan, jadi nggak berjalan. Gitu. Artinya ujung-ujungnya dia bisa mengakibatkan konflik. Gitu ya. Which bring us to the fourth theory tentang teori konflik. Nah, bagi teori konflik, perubahan sosial itu terjadi gara-gara masyarakatnya tuh berantem. Jadi kalau nggak berantem nggak seru. Makanya Indonesia tuh seneng kalau misalnya masyarakatnya berantem.
Enggak, sorry. Indonesia tuh seneng masyarakatnya berantem. Masyarakat Indonesia tuh seneng nah itu yang terakhir yang bener ya. Masyarakat Indonesia tuh seneng drama sama berantem. Buktinya apa? Itu loh yang Loli apa tuh? Si anaknya influencer siapa sih tuh yang Loli-Loli tuh? Yang dramanya itu loh, yang sama drama emaknya. Nggak ngerti deh itu apa itu kan. Tapi dramanya kan viral tuh. Dan orang kita tuh dengan sangat senang hati memviralkan, meramaikan drama tersebut. Karena orang Indonesia tuh seneng yang namanya berantem-berantem. Gitu. Nggak rame. Orang Indonesia tuh kalau di internet gak ada yang berantem nggak rame. Ya kan? Tidak seru. Kalau di Indonesia tidak ada berantem tuh orang Indonesia tuh nggak seru. Ya, bagi teori konflik, perubahan sosial itu terjadi gara-gara ada konflik atau pertentangan. Biasanya konflik atau pertentangan ini itu adalah konflik atau pertentangan antar kelas sosial. Misalnya antara budak dengan penguasanya, atau antara masyarakat dengan pemerintahnya, atau antara pekerja dengan bosnya, gitu ya. Karena terjadi konflik tersebut, salah satu dampak konfliknya adalah masyarakat akan jadi berubah. Gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah teori gerakan sosial. Nah, gerakan sosial gitu ya. Di sini definisinya gerakan sosial adalah tindakan bersama yang terorganisir dan didorong oleh adanya ketidakpuasan, tujuan dan kepentingan yang sama. Mr. Aldian berpendapat bahwa gerakan sosial itu adalah tindakan bersama yang terorganisir, tapi inti tujuan besarnya adalah mereka tuh punya tujuan dan kepentingan yang sama. Belum tentu gerakan sosial itu disebabkan oleh ketidakpuasan. Gitu ya, nggak semua gerakan sosial itu disebabkan oleh ketidakpuasan. Tapi kalau bicara tentang tujuan dan kepentingan yang sama, itu semua gerakan sosial punya kepentingan yang sama. Jadi nantinya mereka akan membentuk pressure group gitu ya, atau kelompok penekan. Mereka akan membentuk satu kelompok yang berusaha untuk menekan pihak-pihak terkait gitu ya, atau pemangku kepentingan, disebut juga stakeholder gitu ya. Stakeholder dari masyarakat misalnya pemerintah gitu ya, atau stakeholder satu kelompok usaha atau badan usaha gitu ya, supaya melakukan perubahan, baik itu perubahan kebijakan ataupun perubahan suatu hal gitu ya, yang sesuai dengan kepentingan mereka tuh apa. Contoh, kelompok-kelompok seperti Greenpeace. Greenpeace itu biasanya melakukan pressure terhadap usaha-usaha supaya mereka menjadi lebih eco-friendly, gitu kan ya. Itu kan suatu gerakan sosial yang mendorong usaha-usaha supaya menjadi lebih ramah lingkungan. Nah, gitu. Ya, jadi nggak semua gerakan sosial itu bagus, nggak semua gerakan sosial itu jelek. Karena ingat sosiologi itu kan apa sih? Tidak normatif, gitu ya. Sosiologi itu tidak normatif, tidak menilai baik buruknya suatu fakta atau fenomena. Ya ada, ya udah ada, gitu kan ya. Tuh. Jadi begitulah. Nah, ketika teman-teman ditanya bagaimana mengkaji satu fenomena perubahan sosial berdasarkan teori tertentu. Nah, lihat perubahan sosialnya kayak gimana, pilih satu teori, terus teman-teman bayangin teman-teman menjadi orang yang mencetuskan teori itu. Bagaimana teman-teman akan menjelaskan perubahan yang terjadi di masyarakat pakai teorinya teman-teman? Misal, teori siklus itu kan bicara kalau masyarakat itu ada tahapan-tahapannya ketika berubah, pas nyampe tahap terakhir balik lagi ke awal. Misal, masyarakat tuh asalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, balik lagi jadi 0. Gitu. Let's say misalnya teman-teman mau menggunakan teori siklus. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah berarti jelaskan fenomena perubahan tersebut secara siklus. Oh, menurut saya perubahan ini tuh sebenarnya sebuah siklus karena pertamanya gini, habis itu gini, sekarang gini, nanti gini, habis itu balik lagi jadi awal. Nah, gitu. Atau misalnya teman-teman ingin menggunakan teori linear. Kalau teori linear, ciri khasnya adalah perubahan itu ada tahapan, terus ada satu ujungnya. Kalau siklus kan habis ujung balik lagi ke awal. Kalau linear kan ada tahapan terus ada satu ujungnya. Berarti yang perlu teman-teman lakukan adalah jelasin itu perubahan tahapannya apa aja dan bilang ujungnya yang benar-benar pengen dicapainya adalah ini. Gitu. Jadi tergantung teori apa yang pengen teman-teman ambil. Gitu ya ketika teman-teman ngejawab soal ulangan. Oke. Okay. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, let me know in the comments below. Nanti aku coba jawab semaksimal yang aku bisa. Dan kalau misalnya perlu bikin video, nanti aku bikinin video. Oke. Okay. Thank you. Bye-bye.